Tak ada yang pernah menyangka bahwa di balik senyum hangat dan tawarnya Gading Marten, tersembunyi begitu banyak luka yang ia telan diam-diam. Dalam setiap sorot kamera, pria kelahiran Jakarta ini seolah tak pernah punya beban tampil kocak, jenaka, selalu jadi magnet perhatian. Tapi di balik itu semua, hanya segelintir orang yang tahu betapa getirnya jalan hidup yang pernah mematahkan hatinya berulang kali. Bukan hanya satu skandal yang pernah menyeret namanya ke pusaran rumor miring, mulai dari perceraian pahit dengan Gisela Anastasia, gosip orang ketiga, hingga dugaan perselingkuhan yang sempat jadi santapan empuk media infotainment. Semua itu menjadikan Gading bukan sekadar aktor, tetapi juga figur publik yang hidupnya seperti panggung sandiwara penuh drama. Yang lebih mengejutkan lagi, jauh sebelum karirnya meroket, Gading pernah bertekad menjauh dari bayang-bayang sang ayah, Ray Marten, seorang legenda film Indonesia yang reputasinya sempat tercoreng skandal narkoba. Keputusan Gading untuk membangun nama sendiri justru membuka jalan terjal yang membawanya pada berbagai kegagalan, pengkhianatan sahabat, hingga penyesalan mendalam yang nyaris membuatnya mundur dari dunia hiburan. Tapi apa yang membuatnya selalu bangkit? Bagaimana cara Gading Marten menelan aib, menertawakan luka, dan tetap berdiri di puncak popularitas meski diterpa badai demi badai? Malam ini, kita akan membuka satu persatu tabir rahasia hidupnya, kisah yang jarang terungkap, skandal yang disembunyikan, serta sisi rapuh yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di belakang layar. Rahasia seorang Gading Marten, sang pangeran kontroversi yang menertawakan tragedinya sendiri. Nama lengkapnya adalah Angling Gading Marten. Lahir pada 8 Mei 1982 di Jakarta, ia dibesarkan di lingkungan yang sejak awal sudah kental dengan hiruk-pikuk dunia hiburan. Ayahnya, Ray Marten, adalah salah satu aktor legendaris Indonesia era 70-80-an, sementara ibunya, Anna Maria, dikenal sebagai model cantik di masanya. Sejak kecil, Gading sudah akrab dengan lampu sorot, rumah produksi, dan gelagat wartawan gosip yang kerap mondar-mandir di pekarangan rumah keluarganya. Namun, menjadi anak seorang Roy Marten bukanlah berkah semata. Di balik privilege nama besar ayahnya, Gading justru memikul beban ekspektasi yang nyaris tak manusiawi. Ia dituntut untuk tidak hanya sekadar sukses, tetapi juga harus bersih dari noda yang pernah menodai nama sang ayah. Skandal narkoba Ray Marten pada era 2000-an membuat keluarga Marten diterpa hujatan. Banyak orang mencibir bahwa darah, pecandu, Roy akan menurun ke anak-anaknya. Maka dari itu, Gading remaja justru memilih jalan berbeda. Ia menghindari dunia akting. Alih-alih mengikuti jejak sang ayah di panggung film, ia justru menekuni dunia sepak bola. Sedikit yang tahu bahwa Gading sempat membela tim Persitara Jakarta Utara dan pernah menjadi pemain sepak bola semi-profesional. Sepak bola adalah pelariannya, tempat di mana tak seorang pun peduli siapa dia, anak siapa dia, atau dosa siapa yang menempel di keluarganya. Tapi hidup selalu punya caranya sendiri untuk menarik Gading kembali ke panggung hiburan. Setelah cedera lutut menghentikan karir sepak bolanya, Gading pun perlahan membuka diri pada tawaran berakting. Debutnya tidak langsung gemilang. Ia kerap hanya kebagian peran figuran, jadi cameo, atau jadi penggembira di sinetron-sinetron remaja. Namun perlahan, pesona Gading mulai mencuri perhatian. Bukan karena aktingnya yang luar biasa dramatis, tetapi karena caranya membuat penonton tertawa. Ia punya aura, kawan baik, yang membuat siapapun merasa nyaman. Karirnya di dunia presenter pun meledak. Nama Gading menjadi langganan acara-acara komedi, talk show ringan, hingga program variety yang menuntut spontanitas dan keluasan. Momen puncaknya datang ketika ia menikahi Gisela Anastasia pada 2013. Pernikahan dua figur publik dengan popularitas tinggi ini bak drama megah yang ditonton jutaan pasang mata. Mereka tampak seperti pasangan sempurna, Gading yang humoris, Gisel yang manis dan penuh pesona. Keduanya kerap memamerkan momen romantis di media sosial, membuat publik yakin bahwa pasangan ini kebal dari gosip retak rumah tangga. Namun, tak ada rumah tangga yang benar-benar seindah unggahan Instagram. Perlahan, kabar miring mulai berhembus. Banyak yang menduga Gading yang terlalu sibuk bekerja membuat rumah tangganya renggang. Ada juga gosip yang menuding Gisel diam-diam jatuh hati pada pria lain. Skandal pun pecah pada 2019. Perceraian mereka mengejutkan publik. Dalam sidang perceraian, Gading memilih diam. Ia lebih banyak melempar senyum pahit di depan kamera dan menahan air mata di balik pintu tertutup. Bagi banyak orang, ini menjadi momen paling menyayat hati dalam hidup Gading. Sang badut panggung kehilangan panggungnya sendiri di rumah. Namun di balik kesedihan publik, tersimpan rahasia yang lebih gelap.
Isu perselingkuhan Giselle dengan seorang pria yang kemudian terbongkar melalui video asusila semakin menampar harga diri Gading. Banyak fans yang bersimpati padanya, menjulukinya sebagai korban setia. Tapi bagi Gading sendiri, ini adalah aib keluarga yang ingin ia kubur dalam-dalam. Meski dihantam badai sedemikian rupa, Gading justru tumbuh semakin kuat di mata publik. Ia merangkul putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten, sebagai satu-satunya cahaya yang membuatnya tetap waras. Hubungan ayah anak mereka sering menjadi sorotan media karena begitu hangat dan manis. Gading kerap membawa Gempi ke lokasi syuting, memperlihatkan bahwa di balik canda dan tawa, ia adalah ayah tunggal yang rapuh tapi rela melakukan apa saja demi anaknya. Kini, Gading Marten bukan hanya sekadar aktor, presenter, atau bintang iklan. Ia telah menjadi simbol dari seorang pria yang jatuh, dipermalukan, dihancurkan gosip, tetapi selalu berhasil bangkit dan tetap dicintai jutaan orang Indonesia. Tapi, tahukah Anda? Di balik semua senyum manis itu, Gading masih memendam dendam pada beberapa orang yang pernah mengkhianatinya. Dalam beberapa wawancara, ia sempat melemparkan kata-kata sindiran yang membuat publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang paling menyakiti Gading? Sahabat? Mantan pasangan? Atau justru keluarganya sendiri? Rahasia itu yang akan kita bongkar bersama di bagian selanjutnya. Siapkah Anda mendengar kisah jatuh bangun sang badut panggung yang tak pernah benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang kontroversi? Bagi banyak orang, Gading Marten adalah pria beruntung yang hidupnya seperti cerita film komedi romantis. Terlahir sebagai anak aktor kawakan, punya wajah rupawan, mudah diterima di layar kaca, dikelilingi teman-teman sesama selebriti, dan akhirnya menikahi penyanyi cantik yang sedang naik daun. Hidupnya, di mata publik, nyaris tanpa celah. Namun bagi Gading sendiri, setiap detik kejayaan justru ditukar dengan sepotong demi sepotong luka batin yang tak pernah ia tunjukkan. Setelah menikah dengan Gisela Anastasia, Gading seolah sedang menjalani babak paling indah dalam hidupnya. Kelahiran Gempi, putri kecil mereka, menambah sempurna gambaran keluarga idaman. Video-video Gempi yang lucu cepat viral di media sosial, menjadikan keluarga kecil ini maskot kebahagiaan. Tawaran iklan, program TV keluarga, dan endorsement pun mengalir deras. Gading dan Giselle tak hanya pasangan romantis, tetapi juga brand yang menjual di pasaran. Namun, di balik foto-foto manis yang diunggah setiap hari, ada retakan halus yang perlahan melebar. Kesibukan Gading sebagai host berbagai acara membuatnya jarang berada di rumah. Giselle, di sisi lain, mulai aktif mengejar karirnya di dunia tarik suara dan bisnis. Waktu untuk saling berbicara semakin sedikit, rasa curiga justru tumbuh makin cepat. Beberapa teman dekat Gading mengaku bahwa sang aktor sempat curhat soal kebiasaan Giselle yang mulai sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Isu orang ketiga mulai merebak. Gosip semakin liar ketika seorang netizen mengaku melihat Giselle jalan bersama pria misterius di sebuah klub malam. Meski sempat dibantah, rumor tak pernah benar-benar padam. Gading sendiri memilih bungkam, tetap tampil ceria di depan publik, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik panggung, Gading berkali-kali pecah. Beberapa rekannya membocorkan bahwa Gading kerap mabuk sendirian di bar, menenggelamkan sedihnya di balik dentuman musik. Sampai akhirnya, bom waktu itu meledak. Tahun 2018, Gading menggugat cerai Giselle. Tidak ada klarifikasi detail di awal. Media hanya mencatat perbedaan prinsip. Namun publik, dengan imajinasi liar, berdebat tanpa henti. Ada yang menyalahkan Gading karena terlalu sibuk, ada yang menuduh Giselle bermain api di belakang suaminya. Gosip ini semakin panas ketika muncul video syur yang diduga melibatkan Giselle dengan seorang pria lain. Skandal ini menghancurkan reputasi Giselle sekaligus membuka luka lama Gading di hadapan seluruh Indonesia. Dalam salah satu wawancara eksklusif, Gading hanya berkata singkat, "Aku nggak mau aib keluarga diumbar. Biar aku tanggung sendiri." Kalimat itu membuat jutaan orang semakin simpati. Ia menjadi simbol pria, terzalimi, yang menahan malu demi melindungi anaknya. Namun, tak banyak yang tahu, di dalam dirinya, Gading masih dihantui penyesalan. Mungkinkah semua ini terjadi karena ia terlalu sibuk mencari pengakuan orang lain? Setelah perceraian, bukannya meredup, karir Gading justru melesat lebih kencang. Ia membintangi film-film box office seperti Love for Sale dan Guru-Guru Gokil. Di setiap wawancara promosi, pertanyaan soal Giselle dan Gempi tak pernah absen. Dan,
Gading selalu menjawab dengan senyum, candaan, atau kalimat manis. Ia menjelma jadi ayah panutan laki-laki yang tegar meski dunia runtuh di atas kepalanya. Namun ketenaran ini punya harga. Beberapa sahabatnya menjauh karena tidak tahan jadi sasaran wartawan gosip. Ada yang membocorkan bahwa di balik panggung komedi, Gading sering meledak marah, bahkan pernah bersitegang dengan kru produksi karena tekanan kerja dan stres pribadi. Ia pun sempat berusaha menjalin hubungan baru dengan beberapa selebriti perempuan, namun tak pernah bertahan lama. Di satu titik, Gading sendiri pernah berkata, "Mungkin memang aku ditakdirkan hidup berdua sama Gempi saja." Ironisnya, sang ayah, Ray Marten, yang dulu menjadi sumber bayangan kelam bagi Gading, justru menjadi sandaran utama di masa-masa terpuruk. Meski pernah jatuh akibat narkoba, Ray tetap setia mendampingi anaknya melewati badai rumah tangga. Beberapa orang terdekat menyebut hubungan ayah anak ini kini lebih erat daripada sebelumnya. Mereka berdua sama-sama punya masa lalu kelam, sama-sama pernah dihujat, dan sama-sama belajar berdiri lagi. Dan publik Indonesia seolah tak pernah bosan menguliti kehidupan Gading. Setiap ia unggah foto dengan perempuan manapun, gosip baru langsung muncul. Pacar baru? Balikan dengan Giselle? Hubungan palsu demi menaikkan popularitas? Semua pertanyaan itu menguntitnya seperti bayangan hitam. Gading tetap menertawakan semuanya, seolah sudah kebal. Tapi dalam sebuah sesi podcast, dengan nada bercanda getir, ia pernah berbisik, "Orang pikir aku badut." Tapi mereka nggak tahu, badut pun bisa menangis. Hari ini, Gading masih berdiri di puncak popularitas. Ia jadi host acara-acara terbesar di TV nasional, bintang film, bintang iklan, dan tentu saja, ayah kesayangan Gempi. Namun di balik panggung gemerlap, rahasia hidupnya belum sepenuhnya terkuak. Masih ada serpihan cerita kelam yang hanya Gading, Ray Marten, dan segelintir orang tahu. Dan di bagian berikutnya, kita akan membuka lebih dalam, siapa yang paling mengkhianati Gading? Bagaimana ia benar-benar jatuh di titik terendahnya? Dan apa harga yang harus ia bayar untuk tetap berdiri sebagai Gading Marten yang dicintai banyak orang? Semua orang tahu Gading Marten sebagai komedian yang tak pernah kehilangan canda. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa di masa paling gelap hidupnya, ia pernah meratapi nasib sendiri dalam sunyi kamar hotel, jauh dari sorotan kamera yang biasa menyorot senyum palsunya. Setelah perceraian dengan Gisela Anastasia disahkan, Gading seolah hidup di dua dunia. Di panggung, ia masih jadi host andalan. Di rumah, ia hanya seorang ayah tunggal yang menatap baju anaknya yang wangi sabun, berharap bisa menukar semua ketenaran dengan keluarga utuh. Dalam beberapa momen mabuknya, ia pernah menangis di pundak sahabat-sahabatnya, mengaku menyesal tak bisa melindungi rumah tangganya dari runtuhnya kepercayaan. Yang tak pernah benar-benar terungkap ke publik, Gading bukan hanya sekali dihantam rumor soal orang ketiga. Beberapa media gosip pernah membisikkan nama seorang penyanyi pria terkenal yang diduga punya hubungan gelap dengan Giselle, jauh sebelum video syur viral. Namun karena tak ada bukti kuat, semua hanya jadi cerita di kalangan orang dalam. Beberapa jurnalis infotainment senior pun mengaku sengaja menyimpan rapat info ini demi menjaga muka industri hiburan. Ironisnya, di saat Gading mati-matian menjaga rahasia ini, justru orang-orang terdekatnya mulai berkhianat. Salah satu sahabat yang paling sering menemaninya syuting, justru menjual cerita ke infotainment. Beberapa obrolan pribadi bocor, rekaman voice note curhat tersebar, dan publik pun semakin berspekulasi liar. Dalam salah satu talk show, Gading hanya melempar tawa pahit, "Yang gue pikir sahabat, ternyata cari cuan juga dari gue." Namun badai belum selesai. Sebagai ayah tunggal, Gading berusaha mengurus Gempi sepenuh hati. Tapi di balik layar, perebutan hak asuh sempat menegang. Banyak yang tak tahu, di awal-awal perceraian, Gading sempat nyaris putus asa karena Giselle dan keluarganya ingin membawa Gempi pindah ke luar kota demi menghindar dari sorotan media. Sumber terdekat keluarga Marten menyebutkan Ray Marten turun tangan, bicara keras pada pihak Giselle agar cucunya tetap dekat dengan Gading. Media tentu tak mau kehilangan panggung. Tiap langkah Gading diikuti kamera infotainment. Setiap perempuan yang hanya sekadar berfoto dengannya, langsung diberitakan jadi pacar baru. Beberapa perempuan yang benar-benar dekat dengannya justru merasa trauma jadi sasaran bully netizen. Perlahan, Gading membangun tembok tebal. Ia tertawa di panggung, tapi makin sedikit orang yang benar-benar ia percaya di balik layar. Dalam sebuah podcast yang direkam di tengah malam, Gading sempat melontarkan kalimat yang masih membekas di benak banyak orang hingga sekarang. "Kadang gue mikir,
kalau gue nggak jadi public figure, mungkin gue nggak akan pisah sama Giselle, nggak akan ada Gempi, nggak akan ada tawa orang-orang. Tapi ya sudahlah. Gue cuma badut, tugasnya bikin orang ketawa, meski hatinya hancur. Kutipan itu menjadi potongan paling viral di YouTube dan Instagram Reels. Banyak yang meneteskan air mata mendengar cara Gading merangkai kalimat. Ia tertawa, tapi matanya sembab. Di kolom komentar, jutaan netizen membanjiri dukungan. Mereka menulis, "Kuat, Mas Gading. Ayah terbaik sepanjang masa. Semangat demi Gempi." Tapi di antara komentar dukungan, selalu ada yang meragukan keikhlasannya. Beberapa orang sinis menuding Gading sengaja memainkan peran korban untuk menjaga popularitas. Rumor licik pun sempat beredar. Konon di masa awal keretakan rumah tangga, Gading sendiri juga pernah dekat dengan perempuan lain. Sumber ini tak pernah benar-benar terbukti, tapi cukup untuk memecah opini publik jadi dua kubu, pembela Gading dan pembela Giselle. Namun, sekuat apapun rumor menyerang, Gading tetap berdiri di panggungnya. Ia semakin sering tampil di film drama komedi, bahkan beberapa kali menerima penghargaan aktor terbaik. Di setiap pidato kemenangannya, tak pernah sekalipun ia menyinggung masa lalunya dengan nada dendam. Ia selalu menutup dengan kalimat sederhana, "Gue nggak hebat, gue cuma berusaha jadi manusia baik buat Gempi." Teman-teman terdekatnya kini lebih selektif. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan masuk ke lingkaran pribadinya. Beberapa rekan aktor mengakui, Gading punya cara menghapus orang diam-diam. Kalau sudah merasa dikhianati, dia tak akan ribut, cukup hilang tanpa jejak dari pergaulan. Masyarakat Indonesia, di sisi lain, tetap memuja Gading Marten. Ia menjadi simbol badut berhati emas. Sisi rapuhnya justru membuat publik makin mencintai. Ironisnya, orang-orang di sekitarnya tahu betul, Gading benci dikasihani. Ia hanya ingin dikenal sebagai ayah yang bisa menepati janji. Gempi gak akan pernah merasa kekurangan kasih sayang meski ayah dan ibunya terpisah. Hingga hari ini, di sela jadwal syuting yang padat, Gading selalu meluangkan waktu menjemput Gempi sekolah, menyiapkan sarapan, atau sekadar menemani putrinya main boneka. Bagi orang luar, ini terlihat seperti drama PR seorang selebriti. Tapi bagi orang-orang terdekat, inilah satu-satunya kebahagiaan nyata yang masih bisa membuat Gading tertawa tulus tanpa skrip, tanpa kamera, tanpa penonton. Dan pada akhirnya, di balik skandal, gosip, dan rumor murahan, Gading tetap Gading, seorang pria yang pernah dipermalukan publik, ditikam sahabat, kehilangan cinta, tetapi tidak pernah kehilangan cinta sejatinya seorang anak perempuan kecil yang memanggilnya Papa, dengan suara paling manis di dunia. Bagi rahasia selebriti, sosok Gading Marten bukan sekadar aktor, komedian, atau presenter serba bisa. Ia adalah potret nyata bagaimana seorang manusia, betapapun disanjung atau dipuja, tetap tak kebal dari luka dan pengkhianatan. Dari semua cerita selebriti Indonesia yang pernah kami kupas, perjalanan hidup Gading termasuk salah satu yang paling membuktikan satu hal. Di balik tawa, seringkali bersembunyi tangis yang tak pernah selesai. Dalam sejarah dunia hiburan Indonesia, jarang ada figur publik yang bisa membalikan simpati publik dari badai aib rumah tangga menjadi panggung kemenangan personal. Gading melakukannya bukan dengan drama berlebihan, bukan dengan menangis di setiap talk show, tapi justru dengan cara menertawakan nasibnya sendiri. Ia merangkul skandal sebagai bagian dari ceritanya bukan untuk dijual, tetapi untuk diolah jadi pelajaran hidup bagi siapapun yang rela melihat lebih dalam. Ada banyak selebriti lain yang karirnya rontok hanya gara-gara gosip perselingkuhan atau video skandal. Gading, dengan caranya sendiri, menjadikan gosip itu bahan bakar. Ia justru semakin banjir job setelah bercerai, makin dicintai jutaan orang, dan pelan-pelan menunjukkan bahwa skandal tidak selalu jadi akhir karir jika tahu cara memegang kendali narasi. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata. Beberapa rumor soal Gading yang jarang muncul di permukaan tetap jadi bisik-bisik di kalangan orang dalam industri. Ada yang bilang ia pernah mencoba hubungan dengan beberapa artis muda hanya demi menjaga nama tetap panas. Ada yang membocorkan kebiasaan Gading melepas stres di bar mewah, kadang sampai dini hari. Bagi sebagian orang, sisi gelap ini cukup membuat image pria baik-baik yang dibangun publik terasa sedikit rapuh. Tapi disinilah letak kejujuran rahasia selebriti. Manusia tak ada yang benar-benar putih. Termasuk Gading. Yang membedakan hanyalah bagaimana ia menahan aibnya agar tak jadi konsumsi publik, dan bagaimana ia tetap muncul di layar kaca dengan senyum lebar, seolah berkata, "Kalian bebas menilai, tapi hanya aku yang tahu betapa sakitnya hidupku."
Kami percaya, setiap penonton punya interpretasi sendiri. Ada yang akan tetap melihat Gading sebagai pahlawan single father yang rela menukar semua kekayaan demi membahagiakan Gempi. Ada pula yang sinis, menganggap Gading hanya memanfaatkan status korban untuk mendulang simpati. Semua sah dan wajar. Karena dalam dunia selebriti, kebenaran tak pernah mutlak, yang nyata hanyalah bagaimana cerita itu dikisahkan dan siapa yang paling pandai menjualnya. Dalam banyak kesempatan, Gading pernah bilang, hidup ini panggung, kita aktor. Terserah orang mau tepuk tangan atau lempar batu. Bagi kami, kalimat sederhana ini merangkum keseluruhan hidupnya. Hidup di atas panggung, dipuja dan dicerca dalam satu napas. Kini, tugas kita bukan lagi membela atau menghujat Gading Marten. Tugas kita, sebagai penonton, hanyalah belajar dari celarta hidupnya, bahwa tawa bisa menipu, ketenaran bisa rapuh, dan cinta sejati seringkali datang dari orang yang paling kecil, seorang anak yang memanggil, "Papa," dengan tulus, tanpa peduli betapa buruknya cerita masa lalu sang ayah. Rahasia Selebriti ingin mendengar dari Anda semua. Setelah menonton kisah ini, di mana posisi Anda? Apakah Anda tetap berdiri di barisan pendukung Gading? Atau Anda termasuk yang merasa simpati hanyalah drama murahan untuk menutupi sisi gelapnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Siapa tahu, dari setiap sudut pandang penonton, kita bisa merangkai mozaik kebenaran yang lebih utuh. Dan pada akhirnya, hanya Gading sendiri yang tahu siapa yang pernah menyakitinya paling dalam, siapa yang benar-benar mencintainya, dan siapa yang diam-diam menunggangi namanya demi sensasi murahan. Rahasia Selebriti hanya memaparkan cerita. Hak untuk percaya, memaafkan, atau mencibir sepenuhnya ada di tangan Anda. Kini, setiap kali lampu studio mati dan kamera berhenti merekam, Gading Marten tetaplah seorang pria biasa. Ia menepikan sepatu hostnya di sudut rumah, menggulung lengan bajunya, menjerang air panas untuk secangkir kopi, lalu duduk memandangi foto Gempi yang tertempel di kulkas. Di momen-momen sunyi seperti inilah, tak ada lagi suara tawa penonton, tak ada tepuk tangan, tak ada rating acara. Hanya suara hatinya sendiri yang bergema, mengingatkan pada betapa mahalnya harga yang harus ia bayar demi tetap bisa berdiri di puncak. Di Indonesia, nama Gading Marten akan selalu dikaitkan dengan dua hal, tawa dan luka. Ia mengajarkan kita, dengan caranya sendiri, bahwa tak ada hidup yang sepenuhnya bersih dari retak. Ia jatuh, bangkit, jatuh lagi, tertawa sambil menutupi tangisnya, lalu bangkit lagi sampai penonton lelah menghitung berapa kali badut panggung ini dipermalukan nasib. Sebagian orang mungkin akan selalu ingat Gading sebagai mantan suami Giselle. Sebagian lagi akan mengenangnya sebagai host kocak di acara musik pagi atau bintang film yang selalu berhasil mencuri hati penonton. Namun bagi Gempi, dia hanya satu, papa. Seorang papa yang tidak pernah sempurna, tapi selalu ada bahkan ketika semua orang memilih pergi. Ada orang bilang, luka lama hanya bisa sembuh kalau dibiarkan kering di bawah matahari. Tapi bagi Gading, luka itu justru ia bawa kemana-mana, ia selipkan di balik tawa, ia jadikan cerita di panggung. Lalu ia serahkan pada kita untuk menertawakan atau menangisinya. Dan barangkali, disitulah letak keabadian seorang Gading Marten. Di satu sisi, ia membiarkan kita melihat sisi rapuhnya. Di sisi lain, ia menjaga cukup banyak rahasia agar kita tak pernah benar-benar tahu seberapa hancur hatinya saat tertawa di panggung. Beberapa kisah memang tak pernah ditakdirkan untuk diceritakan. Tapi malam ini, rahasia Gading Marten sedikit demi sedikit telah kita bongkar bersama. Kita kini tahu, di balik panggung gemerlap itu, pernah ada seorang pria yang nyaris menyerah, nyaris hilang, nyaris membiarkan aib memakan sisa harga dirinya. Tapi nyatanya, ia masih di sini. Masih berdiri. Masih menertawakan tragedi hidupnya sendiri. Dan Anda, penonton setia Rahasia Selebriti, kini memegang sepotong rahasia yang dulunya hanya milik Gading seorang. Beberapa cerita memang tak pernah seharusnya diketahui. Tapi kini, Anda sudah tahu. Dan suatu hari nanti, ketika panggung ini benar-benar padam, hanya satu yang akan abadi. Tawa, air mata, dan kenangan seorang Gading Marten yang pernah menertawakan badai hidupnya. Sendirian, di tengah sorot lampu yang perlahan padam.